Berapa tahun S3 pian nih cagaran? S3 itu 3 tahun. Kalau Wah. lancar insya Allah 3 tahun. Amun lancar alhamdulillah 3 tahun. Ya. Mbak tuhnya profesor lah. Jadi diundang jadi narasumber, pembicara Masya boleh. Allah. Terus itu apalagi sekarang sih lagi merintis biro psikologi sama Biro teman-teman juga. psikologi. Apa itu, Deng? Biro psikologi itu namanya Sahabat Cahaya Rasa. LGBT itu bukan salah satu bagian dari gangguan psikologis gitu, bukan gangguan, tapi memang itu adalah salah satu masalah disorientasi seksual karena tidak sesuai dengan sosial norm. Kayak lagu Pian, semua itu berpasang-pasangan. Iya, manusia itu berpasangan, baterai aja plus minus buahnya. Iya, supaya menyala ya lo jamnya. Nah, maksudnya ketika dia bertanya ada nggak sih cara, artinya itu kabar baiknya adalah dia mau berubah. Ya, bujur. Ya, ada keinginan untuk menjadi lebih baik dan tahu bahwa apa yang dia lakukan itu mungkin kurang tepat. Pengaruh pergaulan, jerkawan pina rami gitu, pina keren ya, asiknya nih. Nah, ini kenapa Amang jempol kayak itu tadi? Curiga banget deh gua. Amang jempol kayak itu nih. Asik buahnya nih ya. Mbak Bang Deng. Tapi ini no hard feeling ya buat teman-teman yang dengar ini menjelaskan. Bujur. Mawarung, oi kita mawarung. Mawarung lawan kekawanan. Mawarung, oi kita mawarung. Langsung jaga warung poros. Kita diciptakan berpasangan, bukan berlawanan. Kita saling sayang bersama-sama, bukan main pedang. Oke. Woi. Kembali lagi kita di podcast yang ditunggu-tunggu Jagat Raya Semesta dan Alam Indonesia. Woi. Podcast Warung Poros. Yeay. Guys, lagu tadi adalah pembuka dan permintaan netizen. Bang, sekali-kali begitar bang di awal. Tuh bang sudah. Bumper kita juga ada aku begitar bernyanyi. Kamu kira AI kabarnya? Itu asli banyak. Endang dulu, kita mandak gitar dulu. Om, izin om. Ampun om produser. Oke. Hai kawan-kawan, kembali podcast Warung Poros kita hadir di tahun 2026. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu. Ini dia Rika. Betul ya namanya Rika ya? Benar. Rika apa nama pian lo? Rika Vira Zuageri. Rika Vira Zuageri agak susah memang, tapi orang Banjarbaru. Oh iya. Agak ada bule-bule. Ada bule memang, agak blasteran. Zuageri. Woi. Menang Geri yang di warung Amangnya ada Jepang. Udah masuk. Oke Rika, hai apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik lah. Alhamdulillah. Umah, ulun tadi pas pian hendak masuk ke warung Amang nih, kira ulun ibu pejabat mana? Ubuy lah. Pina mantereng banar sini datang. Pian ada viral lah semalam nukar jubah emas. Belum pakai nak. Soakan lah. Udah lagi rame. Ini dasar bujur yang di Banjar ya Allah. Orang Banjar sekalinya. Jubah emas ya Allah. Gitu. Berapa agramannya? Karena kita kayak itu. Amin. Kalau pas podcast berikutnya pakai bojor, itu. Mudah-mudahan kita kawan ya tampula 27 kan harganya. Naik jar lah. Sekarang jar harga emas. Ini baik kabarnya lah. Ya. Rika Vira Zuageri. Gak usah ditanyain apa artinya karena itu banyak filosofi. Makanya Amang nih menakun nih ngaran. Kalau pinang ikam ngaran batakon Amang, ngaran pina apa Amang utuh. Nah. Itu aja kah? Artinya apa? Sepenuhnya jualan utuh. Tapi kesibukan apa pian nih? Kesibukan. Kalau kesibukan sekarang tuh lagi sekolah sih sebenarnya. Masya Allah. Lagi lanjut kuliah, doain. Kuliah ke mana, Pian? Di Surabaya, di UNER. UNER. Erlangga, Universitas Erlangga. Iya. Psikologi. Masalahnya Amang ini tahunya di lokalan sini. Gak ada dapang soalnya di sini, jadi harus keluar.
Kuliah apa Pian di sana? Kuliah S3 doktoral psikologi. Siap Ibu dokter. Belum, baru semester 2, anak semester 2. Iya kah? Doain ya. Masya Allah. Mudah-mudahan lancar. Dokter buan Nyai. Nang dihadapin calon dokter tuh bahasanya. Amin, ya Allah. Dokter kan dokter Dokter. bahasa. Oh dokter lah. Dokter, ha. Oh iya. Psikologi. Psikologi. Oh, itu ilmu tentang apa nih itu psikologi Psikologi tuh? ya. Banyak sih yang nanya psikologi itu Iya. apa kayak gitu. Pasti kaitannya sama orang stres kah? Orang gila kah? Kayak Nah. gitu. Pasti orang mikirnya kayak gitu. Ini tapi nyambat gilanya tuh jangan tapi nyari Kan anak ada- amang nih. Jadi kan usah lihat ke sini ya cari. Psikologi tadi apa teh? Psikologi itu ilmu tentang jiwa. Oh. Jadi mempelajari jiwa seseorang. Iya. Jiwa itu kan bisa dilihat dari perilaku. Jadi ya intinya tuh ilmu tentang perilaku lah. Masya Kenapa Allah. seseorang kayak gini, kenapa seseorang bisa begini, itu dilajari di psikologi. Oh, berarti Pian nih sampai sudah jenjang doktor. Apa gerang profesi Pian nih sebenarnya? Ya sekarang sih dosen di Prodi Masya. Psikologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Unlam. Lambung Mangkurat. Oh, udah bisa selambung mangkurat. Yeay. Masya Allah, alhamdulillah. Kedatangan buan ULM lagi buannya kita di Iya. sini. Alhamdulillah nih bangga benar amang nih. Oh, berarti Pian nih sudah masuk ke fase dokter lah. Ya, Oh. soalnya mau nggak mau sih yang namanya dosen Iya, itu someday betul. harus disuruh studi lanjut kan. Harus ada naik lagi Iya, jenjang pendidikannya. Iya, jadi ya Ih. udahlah bakar raut bismillah. Iya, ya Allah. bujur. Berapa tahun S3 Pian nih cagaran? S3 itu 3 tahun. Kalau Wah. lancar insya Allah 3 tahun. Amun lancar alhamdulillah 3 tahun. Ya, Mbaknya profesor lah. amin. Anak mengaminkan tapi gimana? Iya. Kadang kalau Untung akan dulu nih nak dokter. kalau saya kan sih nonton nih Pak Rektor ya. Oh Allah. iya. Pak. Rektor. Ya, sidin sampai profesor parah. Ya, amin ya. Adalah profesor psikologi sudah ada kita nih. Profesor untuk bidang psikologi di Banjarbaru di Kalimantan Selatan belum ada sih. Belum ada. Belum ada. Kalau apa? Dokter? Dokter udah beberapa. Oh, sudah ada beberapa. Iya, makanya karena masih dikit kan, jadi Nggih, udah nggih. kita tuh disuruh gasan, ayo sekolah dong, sekolah gitu. Iya. Tambah banyak karena boleh promo nggak nih? Boleh. Psikologi udah ada S2-nya, udah ada program Di S2 ULM? Di ULM. Wey. Kalau Amang hendak sekolah lagi kawa bujuran. Awak, tapi Bujuran. Amang S1 sama bengusan Amang. S2. Tapi insya Allah Amon nang menonton kita nih banyak nih. Boboan nang S1-nya psikologi yang melanjutkan lagi. Berarti Boleh. kau langsung lah. Nggak usah harus S2 psikologi, Iya. S1 psikologi loh. Iya. S1 apapun kita terima. Oh, umum kawannya. Umum, jadi dari multidisiplin. Jadi boleh aja Pian Iya, misalnya dari mana Iya, kawa. iya. Oh, pas banget Amang nih kan S1-nya pesilatan kemalam. Nah, kawa. Kawa mana tahu ada silat yang berbasis psikologi ya loh. Oh, berarti kampus Pian lah wah ini ada sudah S2 Ya, psikologinya. ada. Nah, jadi buannya Ancapi ini sudah ada buka gelombang lah sudah. Ini udah pendaftaran. masuk, udah pengumuman sih. Oh, sudah mulai pengumuman. Iya, udah Berarti pengumuman. tinggal semester. Nanti Lanjutan. lanjut lagi aja kalau mau ikut. Nah, pas benar. Hubungi. Nah, Sidin ada sini. PJ Sidin. Tenang aja, Gam. Apa aja di sini kita isiakan, kita promokan. Iya, Karena Alhamdulillah. Amang nih, warung Amang nih kayak Peola. Yang namanya promosi ini, apalagi kekawanan, nang datang ke warung Amang nih, seberatan apa aja silakan dipromosikan. Yang penting jangan judol lah. Tolong yang di komen tuh lah. Kami hapus terus ini. Oh, ada yang Ada. Masya Allah, Padahal kita tabarakallah. ini skalanya nasional aja, alhamdulillah, mau dianggap kurang. Tapi channel YouTube kita ini ada aja yang ngomen judol. Nah, ulun ada batakun pulang nih sambil kita batakun ngomong-ngomong, suara Amang nih pindah. Nah, suara Amang nih pindah sarut lo. Ini gara-gara Amang nih jarang kadang minum kopi. Oh. Tapi kali ini Amang kedatangan kembali Bon Kopi. Yeay. Nah, ini Jason Rika spesial. Pian hendak milih apa aja ada. Mana ya? Ini apa aja? Ini ada Orange Black, Orange Black, ada Americano, Amerika. ada Iris, lain hotel itulah. Lain. Ini Iris lah. Ini ada Red Velvet. Ada ngomong maaf kali lagi sepertinya. Ini matcha. Nah,
Nama panjangnya Mencari Kamu. Cie. Nah, kalau yang ini Amang ketujuh Banar. Karena suara Amang agak kebanyakan konser. Amang ketujuh minum yang mint. Oh, mint. Mentol. Makanya agak segar. Ini ya bagus banget, banyak variannya. Dan ini sama kayak Pian, asli dari warga Banjarbaru yang beusahanya. Warga lokal. Bujur, Bubuan Febri dan kawan-kawan luar biasa. Bon Kopi bisa ditemui di mana aja, Banjarbaru, Matapura, dan sekarang sudah ada di Banjarmasin. Silakan Pian pilih. Nih kita coba deh. Min apa tadi Min? Min. Ulun kayak Americano mana tahu bisa bok. Boleh. Adam, lihat dulu tulisannya. Bujur lah. Ini ada tulisannya. Aja ada apa gitu. Ya ada black orange tadi. Black. Oh iya Americano. Nah, tulisannya betul Americano Amang. nih. Amang, berapa episode sudah Bon nih? Rasain. Kita rasain. Bismillahirrahmanirrahim. Cheers kan dulu. Oh cheers dong. Aduh. Cheers. Mantep Banar kita cheers terus di sini. Mana tadi Bon? Bismillah ya. Bismillah. Kopinya berasa Banar. Bon Cold Coffee Best Quality. Ada kah lagi lagunya Gasan Bon? Ada. Tapi kayaknya yang lain boleh jual. Aku ditembaknya pulang. Banyak tamu di sini nembak terus. Bang, di sini ekskavator kok dipasang kawat di belakang. Apa pindah banyak tembakan Bang di muka situ? Oh yang itu. Jadi Pun siapa? Buahnya ini kan kebanyakan nonton yang di sosial media berita hoax. Yang hendak perang dunia ketiga. Oh, itu prepare. Jaga-jaga. Jadi dengan tembakan dikumpulkan. Kalau Pina sudah jadi perang dunia. Oh iya, bujur. Cuman lu yakin, aduh saya perang dunia, dibom orang sini hancur. Jangan dibom orang, anu aja bisa anu. Wah, peluru plastiknya itu kayak jelly-jelly itu. Tapi siapa tahu? Bang, siaga ya Allah. Iya, namanya itu persiapan loh. Bingung jualan nih, mantap benar warung Amang nih. Saraba ada loh bener, kopi enak ada. Tembakan ada. Bujur. Nah, ngomong-ngomong enak, Pian tadi gua nambahin. Ini juga ada wadah di Nah, ini produk UMKM. Nah, kalau ini tadi gimmicknya nih. Ini apa ini? Malam-malam ada. Adalah malam Mas Eko. Nah, ini ada namanya roti balok. Roti ya. balok. Roti balok. Lumer. Mantap abangku. Mengatakan ya loh. Produk UMKM. Parak Pian batukar sayur dia Pian tadi. Tahu lah Pian. Ya, ketahuan orang ya lo batukar sayur di sebelah situ. Tapi Pian harap batukar sayurnya drive thru. Drive thru bekiau aja cil. Cil. Hendak kangkung. Langsung keluar hasilnya. Tangannya tapi yang cuy. Maka bisa bayar bekiuris. Di situ kada. Kerampun. Aku nih orang yang pemercaya. Ini kita kembali ke tentang Pian tadi. Kan ulun lihat nih di Instagram juga kegiatan Pian selain jadi dosen ada atau apa aja tuh Pian tuh? Ya namanya juga. Ya banyak lah bisa ngisi-ngisi. Pengusaha kau ulun? Iya juga kah? Pengusaha Banar. Ada di katalognya. Di pengusaha lah ya? Pengusaha. Enggak lah. Kecil-kecilan aja. Enak banget. Dulu sama teman-teman sih cuma bikin kopi juga, tapi sekarang udah lagi vakum. Upgrade, palingan tuh upgrade. Sekarang lagi ada Bang. Upgrade ya sini. Lagi fokus sekolah sih sebenarnya. Apa nama Pian produk Pian semalamnya? Yang kemarin itu namanya Sevenly Coffee. Sevenly Coffee. Ya. Di Banjarbaru juga. Banjarbaru sekarang ada juga Sevenly kos-kosan. Siapa tahu ada yang mau kos-kosan lah. Tapi kos-kosan deh. Ada kawanan. Oh kalau iya. Ada maksudnya Amang kan Nayuan nih. Tapi di kota sebelah. Iya. Nah pulang. Karena kode nih Amang nih. Mantap. Kosan Sevenly. Iya. Di mana tuh? Ada di Sungai Salak. Di mana tuh? Di Sungai Salak Makajar. Orang Banjarbaru. Oh adalah. orang Banjar. Orang Banjar. Iya. Tersambat pulang. Oh my god. Sungai Salak tuh di Dasar Ulin.
Oh, ya. Oh, Nyai Jepang tahu. Parak tadi pian sama pembatuan tit. Oh, Parak Batu Besi. Oh iya Ya, Batu Besi. Situ kah? Di sana. Oh, Parak kampus UIN berarti. Iya, Parak Banar di situ. Ih, sama kayak Amang semalam ada bosa jiwa situ. Oh iya Kak. Nah, Ada jadi. Oh, ada jadi masalahnya. Di situ. Enggak sih, Ya. itu kalau itu punya teman, tapi kan awalnya dari Sevenly itu. Oh, Sevenly. Sevenly. Kopi. Tahun berapa Buan Pen usaha tuh awal? Kapan ya? Kita COVID itu tahun berapa sih? 2020. Ya 2020-an lah. Sampai Ini baru aja 2025. Oh, bekedai kah Bian di sana? Iya, kedai gitu. Di mana kedainya di situ? Ya di juga? sana di Sungai Salak. Di Sungai Salak gitu Iya, lah. Simpang 4-nya tuh kah Bian? Simpang 4 mana ya? Yang kan kecamatan itu. Agak-agak ke sana sih. Oh, agak ke sana sedikit. Nang mana nih kamu muka kah? Arahnya. Mana lah yo? Di Trikora juga. Apa? Di Trikora kah? Enggak, pokoknya di deket itu tadi. Iya. Apa besi apa tadi? Ya, batu besi. Batu besi. Ya. Di situ. Apa besi ya bahasa Inggris ya? Iron. Iya. Nah, yang di Parasito. Tapi itu udah ini karena kita kan itu sama teman-teman sama teman-teman dosen, teman-teman psikolog. Karena keauran akhirnya kayak gak ada fokus gitu. Tapi luar biasa Buan Pian tuh dosen, berusaha, ya Allah. Ada ibaratnya tuh nilai beda lah daripada seorang pengajar gitu nah. Bisa membaca pasar marketing dan lain-lainnya gitu kan. Berusaha tuh kan itu penting benar. Nah, Mbak Tumpeng apa lagi itu selain Sevenly Kos lawan kopi tadi? Banyak lah rupanya kau aja mempromosikan banyak. Boleh sini nih kalau jadi kalau mau butuh setengah jam kita promo ya sini. Ya bisa jadi diundang jadi narasumber, pembicara Masya boleh. Allah. Terus itu apalagi sekarang sih lagi merintis biro psikologi sama teman-teman juga. Apa itu, Deng? Biro psikologi itu namanya Sahabat Cahaya Rasa. Komunitas. Enggak, biro psikologi. Bironya. Jadi biro itu kayak bukan klinik ya. Ya. Jadi tempat kita untuk memberikan pelayanan psikologi. Di situ. Lagi merintis itu, belum ini tapi lagi sedang merintis. Tapi wilayahnya domisilinya Banjarbaru. Banjarbaru. Mantap. Kenapa garang jadi pian harus bola biro tuh? Ada alasan tertentu kah? Apakah di sini banyak orang yang kayak Amang mah bisa kayak Amang mudahan paham Amang ya. Kayak Amang nih gak ada ya kan ya kalau kita tuh ngomongin data ya lah misalnya prevalensi orang-orang dengan kesehatan mental tuh hanya lagi rame banyak tuh orang-orang kasus kesehatan mental, stres, depresi, apalagi ya mental illness mental jarang mental illness. Oh iya ini Amang pikirannya sudah mulai fokus tapi mental Gen Z itu nyebutinnya mental atau kena mental nah bujur itu kena mental banyak tuh orang kayak kemanakan Amang tadi. Kemanakan ke Amangnya kan? Kemanakan Amang? Oh, ilawan Amangnya. Mental illness. Karena benar. Nah, makanya rame orang lagi kasus-kasus bunuh diri, kasus self harm yang barcode itu kasih apa? Yang baraya, bersayap. Ya, bersayap. Itu lain seni padahal lah. Bersayapnya. Iya. Terus tuh apa stres gitu. Kemudian isu-isu LGBT itu juga semakin rame kan. Nah, bujur gitu. Benar. Ini ulun nang ibaratnya semalam lah Amang nih melihat sosial media. Bina rame. Apa itu? Di sosial media nih ada kasus yang besar benar. Menurut Amang sampai ke nasional rasanya. Amang melihat. Jamang nang kayak panik. Timbul ada nang hubungan sesama Padang tadi. Oh, oke. Kita sesama jenis. Maka luar biasa kan sampai terbawa-bawa nama daerah. Ya. Nah ini nih dari pandangan pian aja nih. Ini kenapa nih jadi hal yang kayak ini timbul ada kejadian yang memang kadang lah itu menyambut lah. Kadang mungkin kita lumrah kan yang ini. Ya, ini adalah penyakit jiwa nih. Nah itu tuh pandangan pian penyakit kan atau apa kayak itu tuh bubuhannya tuh. Ya. Mungkin kalau kita ngomongin LGBT lah, kan LGBT. Ngomongin LGBT atau homoseksual itu sebenarnya bukan penyakit. Dulu sempat itu dimasukin di diagnosis kami. Jadi kita tuh di ilmu psikologi itu kan ada
namanya DSM itu adalah diagnosis gitu loh. Maksudnya ada diagnosis dan salah satunya tuh homoseksual itu masuk di dalam diagnosis itu. Tetapi di beberapa tahun terakhir itu justru malah dikeluarin. Jadi udah saat ini LGBT itu bukan salah satu bagian dari gangguan psikologis gitu, bukan gangguan, tapi memang itu adalah salah satu masalah disorientasi seksual karena tidak sesuai dengan sosial norm. Soalnya norma sosial yang di sini tuh karena kayak gitu, kayak Jarpian tadi, kita hendak kayak apapun ya nggak bisa menormalisasi. Gitu. Kada kau dilumrahkan ada kawa. Itu kaum sadum tuh kada kawa dilumrahkan. Nggak bisa karena udah jelas, apalagi agama kita juga sudah jelas lah kayak gitu, memadahkan. Ya bahwa tadi kayak lagu Pian, semua itu berpasang-pasangan. Iya, manusia itu berpasangan. Baterai aja plus minus buahnya. Supaya menyala ya lo jamnya. Nah, makanya. Nah, berarti lah itu tuh sudah bubuhan pian kayak itu pian analisis kah jualah. Nah, lawan juga amang nih anak batakon. Kan yang kayak LGBT nih, mbak itu homoseksual tadi kan di dalamnya. Pengaruh apa gerang bubuhannya tuh jadi nang kayak itu leh? Iya tuh sebenarnya jadi pertanyaan juga, kenapa sih kayak itu kenapa ini tuh banyak banget, jadi kayak miris gitu hati. Apakah karena tontonan kah? Termasuk jual atau biasanya? Bisa jadi karena kalau untuk kasus LGBT ini multifaktor. Jadi bisa jadi kada hanya satu faktor yang berdiri sendiri. Jadi mungkin bukan karena A aja atau B aja gitu. Bisa jadi A plus B plus C gitu yang bisa bikin orang itu berorientasi tadi. Bisa LGBT gitu. Jadi banyak faktor. Tapi kalau secara umum, kalau kita ngomongin secara umum, kenapa orang itu bisa LGBT itu bisa jadi satu karena ada secara biologis hormonal. Tapi itu tuh sebenarnya nggak akan banyak gitu ya, mungkin per berapa gitu orangnya, hormonnya juga berbeda antara banyak sejuta banding berapa. Nah, ini ulun kadang menemukan, belum baca sih maksudnya untuk prevalensi itu, tapi yang jelas bisa jadi salah satunya adalah di hormon gitu, ada di biologikalnya. Yang kedua itu bisa jadi tadi faktor lingkungan. Nah ini yang kayaknya hari ini tuh kenapa banyak? Mungkin bisa jadi kan ada faktor lingkungan. Ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu juga banyak. Bisa pola asuh orang tua bahari atau sampai wahini. Habis itu pengaruh pergaulan. Jar kawan pindah rami gitu, pindah. Keren ya, asiknya nih. Nah, ini kenapa amang jempol kayak itu tadi? Curiga banget deh gua. Amang jempol kayak itu nih. Asik buahnya nih ya. Mbak Bang Deng. Tapi ini no hard feeling ya buat teman-teman yang dengar ini menjelaskan. Bujur. Maksudnya secara teoritis gitu. Kemudian tadi orang tua, kemudian bisa jadi pengaruh lingkungan. Tadi sosial media kan sekarang era digital semuanya. Nyaman banget di jamah tontonan nih. Betul. Jadi kan orang tuh mudah terpengaruh. Jangan orang-orang LGBT kekanakan aja tuh memukul aja udah kayak Naruto, memukul kayak Power Rangers. Bahari kita Power Rangers, ini siapa Liu? Smackdown. Itu bahasa umur kita. Wah ini ya kebanyakan karena tontonan yang pina keras, barbar lah. Nah, atau bepandir. Maaf nih, contoh anjay gitu. Nah, kan anak itu kata orang tuanya, saya nggak pernah ngajarin anjay loh, tapi dia nonton di sosial media ngomongin anjay, kemudian dia ngomongnya anjay. Tabawa timbul. Tabawa, ini kan ajar pina rami, pina anu. Sosial media tuh bisa jadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi. Gitu. Makanya tontonan tuh harus jadi tuntunan sebenarnya ya Allah. Nah, makanya kenapa harus diawasi kalau nonton dan harus ada kontrol diri. Lawan juara rancak tuh ada nang kayak di TV bahari tuh BO jar. BO bimbingan orang tua banyak. Ulun tuh mikirnya bukan itu. Makanya kenapa tiba-tiba kan bujur lah. Iya bujur. Di TV itu kan BO. Iya, bahari ada loh di TV kita tuh. Bimbingan orang tua. Jadi buahnya ya mau ada tulisan itu bimbingan orang tua. Astagfirullah. Kenapa ulun berpikir lain? Ding, ini lanjut nah. Ini sambil rame lah punya pepandiran masalah nang kayak itu. Kita menikmati juga nih nyamannya, lumernya
wadai balok atau kue balok tadi. Ding ngerasain ding, silakan ding. Apa tadi ini mereknya? Ya, nih sebelum bersambut ding, makanya Amang mulai tadi bersambut kakak dan nih wadah aman. Di luar aja lah. Minta rela buat nyala, namanya di warung. Jangan di warung, di retail modern kan enggak ini. Ada ilahnya halus masuk. Nih, kada aman. Kada apa-apa sih, itu juga nggak betulang kok, semut. Betulang ya, semut ya? Ding, jangan barbar banget. Torbonya. Rasanya ding. Beneran deh, waktu diginiin. Iya. Ini tuh lumer. Lumer banget ding. Ini kayak gitu. Ini ding salah satu produk UMKM yang ada di wadah kita. Dan ini adalah lumer pandan. Kayaknya lu cocok jadi food blogger. Bisa. Siapa yang hendak endorse lu? Cheers. Kalian loh membahas wadah secara psikologis. Ini warna hijau, ini mungkin ada artinya kenapa? Apa tuh deh? Nggak tahu sih. Nah, aku tembaknya balik. Kan mungkin. Tapi dia bujur juga warna hijau ini mungkin karena pandan tadi lah. Iya. Lawan coba pengen rasain coklatnya. Rasa pandan banyak kan berdustakan. Dan ini harganya alhamdulillah murah meriah. Cari aja pian para kantor poros. Mereknya apa? Terus kedenget pian nih. Ada mereknya. Ini semalam Julak Arna sekuan kita ketujuh juga. Oh ini nyaman ketujuh sih dan yang coklat, yang keju sih dan nyaman nih. Gimana nukar di situ aja Lon? Di mana sih? Nih sebelah. Parak ben sayur. Seberangnya. Oh seberangnya. Nyaman dengan pian. Pas banelon kopi. Bah, bojol. Lawan bon kopi, lawan kue balok acil pada kantor poros. Ada aja. Ini udah sebujur. Nyaman lah. Podcast ini jadinya yang berakan makan ditonton orang. Asli nah, hanya ini mah ditonton orang. Biasanya kan makan sambil nonton ya. Mbak, ini kita yang makan di hadapan orang banyak orang nonton. Nah kita sambil deh. Memang lah dari pandangan kita kadang kasihan ada juga melihat pelaku-pelakunya. Apalagi sampai tertangkap kriminalitas lah, jadi pelaku kriminal. Karena ada mungkin bagian dari diri kita masing-masing ada sisi rasa kasihan. Mungkin ini kayak ini karena tadi tontonan buahnya lingkungan dan faktor A, B sampai Z tadi. Seperti yang dijelaskan Rika nih. Amang hendak tahu juga. Adalah nang kayak buahnya nih yo. Titik supaya bubuhannya nih yang pelaku lah atau yang sudah terjerumus atau sudah yang hendak lah terjerumus ini bisa merefresh apa tuh mereset diri pulang gitu lah diri ya supaya kembali normal setia kala. Adalah ding kayak apa formulanya gitu. Formulanya lah. Menurut obatnya ya lo resepnya tuh apa. Tapi mungkin mereka juga mungkin kalau ditanyain mungkin ini tuh kayak seandainya boleh milih mungkin mereka juga tidak memilih jalan ini kayaknya betul. Jadi kita juga kada bisa justifikasi ke mereka bahwa apa yang mereka lakukan mungkin bagi kita salah tapi kita nggak tahu cerita di belakang kenapa mereka itu sampai menjadi salah satu pelaku LGBT itu kan kita nggak tahu. Tadi Ben tadi betakun apa? Adakah bisa jadi ada pengalaman traumatik di masa lalu atau bisa jadi pada beberapa orang karena gini. Kalau di psikologi itu khasnya kayak gini. Kalau kita punya 10 orang, kita punya 10 orang yang berbeda. Kalau kita punya 10 orang dengan LGBT, itu pasti 10 orang dengan penyebab yang juga berbeda-beda. Jadi kita kadang menyamakan dan kita kan kada tahu. Kita tuh taunya dia LGBT, dia ini, tapi kita tidak tahu kenapa dia sampai memilih jalan itu gitu ya. Bisa jadi tuh pada beberapa kasus yang pernah Ulu hadapi gitu. Mereka korban. Bisa jadi salah satunya dia
korban. Akhirnya jadi di masa lalu. Karena kalau kita lihat siklus dari kekerasan atau siklus dari suatu hal itu biasanya seseorang yang menjadi korban itu someday dia jadi pelaku. Tapi tidak mutlak selalu. Ya, tidak semuanya lah. Ya, jadi dia punya ada namanya tuh faktor resiko. Jadi dia punya resiko lebih tinggi daripada orang lain untuk melakukannya karena dia pernah menjadi korban. Misalnya kalau kita ngomongin bullying. Nah, orang-orang yang menjadi hari ini pelaku bullying itu mungkin bisa jadi sebelumnya adalah korban dari bullying. Ya, begitu juga mungkin pada beberapa kasus LGBT, pada beberapa kasus gitu. Dan kemudian bisa jadi nanti ada karena pola asuh orang tua. Biasanya itu adanya misalnya dia attention seeking, jadi mencari perhatian, kurang kasih sayang dari orang tua. Bisa jadi orang tua yang sejenis misalnya. Atau biasanya beberapa yang saya temui itu dia kehilangan peran dari misalnya dia homoseksual, kehilangan peran ayah. Ya, bisa jadi yang dia lihat itu mamahnya. Mamahnya di rumah dia lihat kan dia sama mamanya terus masak. Dominasi lah. Dominasi gitu, mamanya masak terus itu gosip, make up. Kemudian dia namanya binian tuh lemah gemulai, lembut gitu. Kemudian akhirnya dia karena yang dia lihat itu ya begitu, maka akhirnya ya dia nyontoh dong namanya anak gitu. Jadi bisa jadi salah satu faktornya itu bisa jadi karena pola asuh. Gitu, karena dia nggak tahu laki-laki tuh harusnya kayak gimana. Jadi dia bisa jadi nanti seseorang yang laki-laki yang ke wanita-wanitaan. Misalnya itu contoh. Ada lagi nanti faktor tadi yang saya pernah cerita tuh saya pernah nemuin dia itu korban. Jadi dia nge-gym, seseorang itu nge-gym, kemudian di tempat gym ya bla 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 bla, kemudian ya adalah itu akhirnya dia menjadi korban dari apa ya, jadi korban dari kaum gay ini gitu. Akhirnya ya karena dia udah ini merasa, kemudian ya akhirnya ya gimana, ya udah akhirnya diterusin. Ada juga yang pengen tahu, rasa ingin tahunya tuh kayak gimana, penasaran gitu. Lihat teman, ya itu banyak. Jadi maksudnya kalau kita ngomongin tuh kada pasti satu aja. Kasusnya ibak lah. Iya, kasuistik kalau ulun bilang. Kasuistik. Jadi lain, orang yang satu tuh pasti lain inya, misalnya satu ada dua homoseksual ya dia pasti dinamikanya pasti berbeda gitu. Berarti berangkat dari pola pikir yang tak ubah jadinya juga. Bisa jadi kayak gitu. Atau gaya hidup ya, jadi gaya hidup kayak bisa gitu. bujur juga. Karena ikam ruginya ikam jan atau sakit hati lawan binian bisa jual lah. Bisa jual, itu kan ada jangan tunjuk amang. Oh ya. Sorry. Tidaknya amang sakit hati nah. Ada. Amang nih pujangga bare. Pujangga kelihatannya dari muhanya mangai. Pujangga. Tapi yang kalah. Tapi yang kayak sakit hati karena pasangan lah, misalkan pasangan lawan jenis maksudnya, bisa jual akhirnya merubah jadi stigmanya itu ke sama lah. Kalau ditanya bisa, pasti jawabannya bisa. Karena kan gak ada yang gak mungkin. Ya gitu. bujur-bujur. Ya jadi pasti mungkin banyak hal yang bisa jadi alasan gitu untuk bukan alasan, jadi faktor yang mempengaruhi kenapa dia bisa menjadi homoseksual. Berarti pian nih ya ibaratnya banyak lah yang disampaikan Dika ini karena memang ada kasusistiknya dan sudah ada ibaratnya objeknya lah, gitulah. Ya kalau dan ini mutlak kayak itu nah. Adakah ding kayak tahapan apa gerang nang misalkan yang menonton nih lah misalkan yang menonton nih kayak apa ya merubah inya nih kawan kah adang sana kata keluarga kah ya kalau adalah nang kayak sedikit lah tips atau triknya itu dari pian gasan kawan-kawan kita nonton nih. Kalau misalnya kamu, misalnya kamu nih udah sebagai salah satu pelaku gitu ya, atau kamu tahu siapa jadi pelaku. Kalau misalnya kita ngomongin kamu aja pelaku deh gitu. Satu hal yang saya apresiasi bahwa dia mau berubah gitu ya. Maksudnya ketika dia bertanya, ada nggak sih cara? Artinya itu kabar baiknya adalah dia mau berubah. Ya, bujur. Ya, ada keinginan untuk menjadi lebih baik dan tahu bahwa apa yang dia lakukan itu
mungkin kurang tepat. Gitu ya. Nah, itu udah kabar baik tuh, udah satu langkah lebih maju tuh stepnya gitu. Terus kayak gimana caranya? Ya alasan cara klasik yang pertama, ini klasik Ulun bilang ya, karena ya sudah terbukti dari dulu lah gitu lah. Bukan jadi kayak orang tuh kalau ditanyain gimana pasti jawabannya sama. Iya. Kembalinya kepada agama. Gitu ya, kembali pada keyakinan masing-masing. Keyakinan gitu, karena mau nggak mau agama itu menjadi landasan apa yang menjadi pilihan perilaku kita gitu ya. Jadi monggo kita bisa kembalikan kepada agama gitu. Ya itu klasik tadi Ulun bilang gitu ya. Tapi boleh harus dicoba. Kemudian yang kedua, karena sebenarnya ini kita nggak ngomongin LGBT itu karena biologis ya, karena kalau biologis kayak tadi hormonal itu harus diterapi, ada medika farmakologi gitu. Tapi ada peran dokter nanti di sana kalau itu biologis. Kita nggak ngomongin itu. Karena ini secara psikisnya nih ya Allah. Kalau misalnya karena tadi LGBT itu salah satunya itu karena kita gitu. Kita ikut-ikutan, kita pengen tahu. FOMO. Sekarang tuh bukan FOMO harusnya. Apa tuh, Ding? Ada namanya JOMO. JOMO itu joy of missing out. Jadi kita tuh ya ketika kita melakukan itu karena kita happy. Kalau FOMO itu kan ketakutan. Kalau JOMO itu ya kita ikut padel, ikut apa karena pengen happy, bukan karena takut. Nah itu. Ya namanya juga. Contohnya ya lah padelnya tadi lah. Ada lagi siapa yang mau promo padel? Boleh. Masih banyak nih cacapan kosong. Lanjut Bang Ning tadi. Lanjut ya. Yang JOMO tadi. Iya JOMO misalkan ya itu kan berarti karena kita ya pengen gitu. Ya karena kita yang membuat itu, maka kita harus meningkatkan kontrol diri. Ya kita tahu, ini tahu salah, jadi begimitan. Kadakawa segala sesuatu itu kadakawa seperti membalikan telapak tangan. Kadakawa meniup hilang, kadang mungkin. Kadang kayak orang menyamak nang di itu ya, madepeng kayak itu ya Allah. Atau minum obat langsung sembuh. Ada yang kayak itu bisa nyaman aja dunia ini ya. Ada prosesnya ya Allah. Ada proses segala sesuatu tuh pasti ada proses. Jadi ya ayo kalau misalnya udah pengen ada niat berubah, ya ayo kita usahakan gitu ya. Misalnya mengontrol diri, misalnya kalau aku tuh karena suka nonton misalnya scroll IG yang gambar-gambar laki-laki botot yang di gym. Ya udahlah, karena aku pengen berubah, aku kurangi, aku unfollow. Walaupun karena sesekali pasti yakin membuka pulang. Gitu. Tapi kan sebuah kemajuan yang dulu setiap hari, wah ini sejam aja kadang membuka ibaratnya. Kau menahani lah. Kau menahani begimitan. Kada kawa langsung. Bojol. Nah itu, jadi apa ya? Coba kita tuh mencoba untuk mengurangi atau menghindari hal-hal yang membuat kita tuh kepengen. Jadi beratnya tuh bahasanya tuh nafsunya ditahan. Itu pun bahasa bahasa halusnya. Jadi jangan mencari sesuatu yang apa yang memantik jangan dianu dulu gitu. Jangan sampai tahun Juni tadi. Jadi di unfollow kan. Habis itu dilihatnya sedikit. Nah, misalnya itu contoh berubah gitu. sedikit aja. Sedikit aja tuh udah luar biasa deh, keren banget. Itu harus diapresiasi. Oh, itu berarti supaya psikis kita nih ding lah berkurang masalah ke itulah gitu nah. Fokusnya. Jadi lebih ke kontrol diri, pendekatan agama. Karena tadi kan multifaktor ya yang menyebabkan, maka untuk penyembuhannya juga multi dimensi gitu, dari religi, dari psikologi gitu. Kalaupun memang pengen berubah, ayo seeking professional help. Promo lagi gua. Dan tadi ada biro apa tadi buan Biro SCR namanya, sahabat. Karena misalkan ada nih di Banjarbaru sudah lah. Nah bisa buan pian ke sana. Bisa. Jadi kalau mau itu karena itu kan mungkin sudah nggak nyaman ya. Jadi mungkin butuh bantuan. Karena kadang saya tahu banget teman-teman yang mungkin hari ini udah misalnya sudah berada pada kondisi itu. Kredit dah. Pengen sebenarnya pengen berubah, tapi kayak ini kada kawan lagi nih. Aku beki salon kawan sambati atau aku beki supan kawan-kawan.
ya saatnya kamu cari tenaga profesional, nggak harus ke psikolog kok gitu. Boleh ke psikiater, ya. Psikolognya juga nggak harus ke Rika gitu, boleh banyak di sekitar kita ini banyak promo lagi ya. Boleh. Kalau di Kalsel ini ada namanya HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Dari semua kabupaten kota ada psikolognya. Takuni aja Instagram saya tanya ini kalau ulun di rantau amono di kabupaten ini di mana? Di mana? Ulun pada hiakan pian hubungi ini nomornya kan ulun pada hiakan. Ya, biar kita sama-sama kita saling membantu saling bantu. Karena kita kayak ini kan saling peduli ding lah. Dasar bujur. Ya, bujur. Ini gasan kita seberataan. Kita anak datang baik, bulik baik. Ya makanya ini pangjalannya. Iya, bujur. Ya ibaratnya kami membantu sedikit aja, tapi ya mengulahkan jalannya juga ada kayak itu nah. Mudah-mudahan kan inilah ada ya terbuka sedikit tapi no hard feeling ya gitu. Maksudnya kita bukan mau menembak siapapun, bukan ini. Ini gasan kita seberataan. Bener, buat semua, bukan hanya buat teman-teman siapapun itu, tapi ini buat semua karena banyak orang yang nggak paham loh. Bener, karena orang tuh seringkali juga menjadi salah satu penyebabnya itu kita yang di sekitarnya itu justru malah memperkuat perilakunya. Contohnya kita suka menormalisasi. Malah mendukung kadang. Mendukung kita misalnya nge-love. Maksudnya dia posting dia dengan ini kita nge-love. Timbul ada mencie-ciei juga rancak. Mencie itu kok ihimu aku dicie gitu. Senangnya kok. Akhirnya ini gitu maksudnya ternyata itu tuh jangan dinormalisasi lah. Jangan dinormalisasi dan bukan sebenarnya kesalahan orang tersebut gitu. Bukan kesan mereka 100%. Tadi bisa jadi kita justru juga sebagai orang di sekitarnya yang membuat dia jadi memperkuat perilakunya itu bisa juga. Karena ini dampaknya lah, bukannya amang apa-apa lah. Nang ibaratnya generasi kita nih nah. Betul. Nah kayak anak cucu buan kita nih kena. Karena amon ini ada pandangan nang bahari itu ada soalnya. Nah sekarang saatnya kita saling sama-sama lah bebenah gitu nah. Makanya kita nih mulahkan ya sedikit lah jalannya. Karena kan ada peribahasa tuh yang bilang butuh satu desa untuk membuat anak itu jadi baik gitu ya. Jadi bukan hanya orang tua aja tuh tanggung jawab, tapi kita semua yang ada di sana tuh bertanggung jawab. Karena mendukung ding lah yang masalah lingkungan, keluarga dan lain-lain. Bujur, kawanan, bujur. Kita ketawa aja kan itu memperkuat perilakunya mereka. Himonginya tambung aja orang tuh bahasanya. Yang tadinya udah mau berubah nih, sekalinya kita ini malah maksudnya bikin memperkuat perilakunya lagi terbulik pulang. Apalagi nang kayak Amang nih pernah melihat di video lah. Ini di video pulang Amang dapat nih, gue nyayat di medsos. Nang lalakian degah mendatangi, istilahnya, halo luluhnya. Padahal sudah latihan dah. Nah itu tadi saling kita menjaga gitu dah. Menggawa tuh dah dah gitu namanya gitu lah. Bukannya kita menyakiti tapi jadi kita yang terbaik ya Allah. Walaupun itu nggak mudah loh, bener. Itu nggak mudah banget. Itu itu prosesnya pasti cukup panjang dan kadang mudah. Yakin deh itu nggak mudah, tetapi bisa, pasti bisa kalau satu niat, dua kita latih terus. Tadi Pian bilang dilatih terus gitu. Karena ya mungkin yang pertama percobaan gagal, ya coba lagi, gagal, ya coba lagi gitu. Lawan dikonsultasikan tadi. Bujur sih profesional. Lawan yang profesional. Iya benar. Karena semua bidang tuh ada ahlinya ya kalau. Iya benar. Jadi boleh. Hendak misalnya berkonsultasi lawan alim ulama, misalnya tuan guru, boleh. Silakan. Itu tadi karena ada aspek religiusitas di sana. Silakan boleh. Ulun nih kayak ini guru ai misalnya. Kayak apa cara ulun berubah boleh, silakan gitu. Silaturahmi lawan ibaratnya kawan mencari kayak apa solusinya sendiri bujur. Yang penting ada keinginan untuk berubah. Deng. Ini dengan pesan kita nih alhamdulillah banyak syarat maknanya. Nah, Amang kenapa takun juga nih? Pian seorang bang. Apa nih maksudnya? Pian seorang apa nih? Kan pian ini ibaratnya kan psikolog. Alhamdulillah sudah semester sudah S2 buatnya dosen. Pernah lah ding menghadap dalam amangnya kata-kata. Pernah ding. Asa sedikit
apa kayak itu nama hadapi dunia nih. Woi, emang ini memang lagi galau-galau ya. Lagi bawa curhat ke sini. Wadidaw. Karena Ulun beberapa hari ini bilang sama teman-teman sama Besti bilang ini dunia lagi pelik-peliknya. Ya iyalah, psikolog juga manusia punya rasa, punya hati. Iya. Tuh ada anu lah ding nancak pian meristat diri tuh kayak apa biasanya? Ya memang yang pertama disclaimer ya, psikolog itu juga manusia. Jadi bukan berarti psikolog itu malaikat yang semua berjalan baik. Dosa juga banyak ya guys. Salahnya juga banyak gitu pasti. Ya terus kayak gimana ketika kita harus bertahan di peliknya dunia ini. Kemarin baru aja cerita itu tentang jeda. Jeda itu kita berhenti sejenak, memberikan ruang kepada hati, pikiran gitu. Pian tadi bilang meriset diri itu pulang kemudian atau mencas pulang energi kita, hati kita, perasaan kita, pikiran. Itu sering Ulun lakukan gitu. Jadi kalau misalnya nih Ulun lagi galau nih. Ya, nih tips dari Pian nih. Kalau lagi galau nih misalnya nih. Ya, belajar dari pengalaman. Iya, belajar benar. Ulun tuh kalau misalnya lelah seharian bekerja, Ulun sebenarnya sederhana aja, Ulun mampir ke toko es krim atau beli cake, beli kue gitu. Ulun makan sendiri, me time. Jadi me time itu adalah jeda. Kesukaan kita. Ya, apa yang membuat kita suka. Itu yang membuat kita berhenti sejenak memikirkan peliknya dunia tadi. Gitu. Jadi itu menurut Ulun harus. Misalnya orang tua yang sangat ibu rumah tangga yang hektik mengurus anak 24/7 tuh. Punya kalau menghadapi anak kadang, suami kadang gitu. Ya ibu-ibu tuh harus me time gitu. Me time tuh sorangan kemana. Kadang harus ke Perancis, kadang harus ke Bali, kemana. Bayar misalnya staycation. Iya, staycation. Misalnya tuh sejam 2 jam scroll IG nonton drakor, Dracin. Iya, Dracin. Itu untuk me time, untuk memberi jeda buat diri sendiri, lakukan. Gitu, itu adalah salah satu namanya self care. Jadi kita perawatan buat diri kita sendiri. Gitu. Jadi ya harus Pian misalnya kayaknya tadi belum mendengar Pian A B C D juga ya loh. Ya kasih jeda, mungkin Pian podcast kayak gini kan jeda tuh. Wah, harus ada jeda nih. Iya kan. Misalnya Pian kalau lu biasanya misalnya lu ke Banjarmasin tuh bermobil lah menyupir, mendengarkan lagu aja tuh me time buat lu jeda. Jadi maksudnya ya stress healing, menghilangkan. Atau olahraga, misalnya Pian ketujuh lari. Ya, kelihatan benar dari Ulun. Memang Ulun pikir Pian atlet tadi. Pian kan bergitar, gitu, menyanyi, mau Ulun yoga. Jadi ya ketika yoga tuh jadi kayak ngerasa recharge lagi tuh semuanya. Berarti lakukan apa yang kau lakukan, yang kau senangi. Ya hobi, misalnya hobi mengunjun. Nah, itu. Mengunjun, menonton. Tapi mengunjun yang tanda kutip lo nih. Ya, jangan jangan jadi alasan ini tema aku ya. Karena tontonan ini bayar. Ya jangan ya, karena sering banget loh disalah. Kata Rika harus me time. Kemudian kok me time mulu semingguan gitu. Jangan. Dipotong sini di TikTok Mbak Tamang kalian kanan. Hai. Pulang. Wadidaw alasan pian mang lah. Nah, jadi maksudnya ya bukan harus dalam jangka waktu yang lama. Dan jangan malah justru ini kan hendak me time. Anak lalu pergi dari tanggung jawab, jangan juga gitu. Tapi tujuannya itu adalah untuk bagaimana kita mericas kembali ke handphone, harus dicas. Bojor. Kayak gitu. Berarti itu dasar gasan kita nih lah. Dasar hendak meristat waktu atau meristat pikiran apa tuh yang kamu sukai ya Allah itu yang dia nah seorang Rika aja inya memang ada kayak itu juga ya kalau jelas penting tuh atau cuma ngobrol sama Besti, chat-chatan sama Besti ya kan curhat-curhatan tanpa diganggu sama anak gitu penting itu juga penting bener deh terdengar sederhana tapi itu bermakna. Wis mantap. Kata-kata hari ini walaupun sederhana tapi bermakna. Itu buatnya. Nah, Han kayak Pak banyak nih yang ibaratnya tuh daging steak tenderloin, sirloin dalam pemandiran kita hari ini. Tapi luar biasa, terima kasih benar Abang lawan Pian nih dingai Rika, mudah-mudahan tadi apa Biro apa tadi? Sahabat Cahaya Rasa. Ya, Sahabat Cahaya tuh di tahun inilah
Ya, kita kemungkinan lagi ngerintis sih, bismillah. merintis, mudah-mudahan berdiri. Amin. Umba itu kita hendak kolaborasi ke pulang. Oh, boleh lah boleh panggil. lo. Mumpung kita deket, ulun nukar sayur karak ya, Mbah. Aman. Gampang aja, pian Kita kiau datang ulun. Jadi di podcast ini kada hanya Bapak dan di warung, amon narasumber pina pusing gara-gara amang atau dari pemanggilan. Kita kiau bubuhan biro SC. supaya apa nih Sidin katanya? supaya damai, Damai sejahtera alam semesta. bujur. Nah, kawan-kawan, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong buat narasumber kita hari ini. Amang himung mamon ada tamu-tamu nang kayak ini. Nah, dan terima kasih yang sudah nonton di YouTube Kid. Banyak sekali nonton. Kita mengundang kanakan. Jadi poros ini kayak Ada di YouTube Kids. ada dong. Berarti nggak Bintang kena tamunya itu. kanakan. Oh gitu. Gen Alpha semalaman undang. Gen Alpha. Wah, 2 seru tuh kalau episode ngomongin Gen Alpha tuh. Iya, itu penting benar Jola. Ya. Nah, tapi ini berprestasi seberatan bang. Tapi ini penting lah. Dasar bujur. Apapun beban pian masalah, tadi kembali Jarika. Kesederhanaan itu paling bermakna. Apa yang kita ketujui. Kan usah jauh-jauh. Apa yang kamu ketujui aja, main PS ke 2 jam ke 3 jam kan. Jangan Silakan. kelawasan lah main Nah, PS-nya tapi ya 2 jam 3 jam aja lah. Mau waktunya sembahyang iya, bujur. Amang nih hingung diri kan ya. Tapi para lagi kan pastinya bulan puasa. Nah, promo pulang kah? Ada bang, ada iklan lagi. Ayolah, yang hendak masuk di bulan puasa, podcast Warung Poros silakan. Ada bapak, Amang terima apa aja. Boboan pian hendak jadi narasumber kah, hendak jadi anu kah, hendak jadi kalam ilahinya kah di sini. Ada bapak Amang. Rame lagi kita di sini beramian karena Warung Poros ini terbuka untuk siapa aja. Contohnya Pian, insya Allah mudah-mudahan dokternya cepat diraih. Ya Allah, amin. Karena yang namanya kita lah, banyak lah yang namanya pendidikan tuh sampai liang lahat gitu pastinya. Pendidikan tuh kan habis-habisnya. Dan juga alhamdulillah ilmunya kita dapat berbagi hari ini dari seorang Rika. Nah, ini Amang hendak bertakun. Ini pertanyaan terakhir, Bang. Oh, pertanyaan terakhir. Kemai Karena makan lawas di sini sampai malam. Amang hendak lawasilah kayak inilah. Banyak Bang madangi pian di muka situ. sudah ada nama hadangi itu nah. Udah antrisian sih, pindah kode-kode ya. Pina masem sudah. Nama hadangi banyak benar. Tapi Rika, pertanyaan terakhir. Harapan pian biasan ya generasi bangsa lah. Secara umumnya aja lah. Nih mudah-mudahan kayak apa hendaknya pian, harapan dari pian untuk adik-adik kita, anak-anak bangsa yang nantinya juga menjadi pemimpin, calon pemimpin yang menjadi perwakilan rakyatnya kakeknya, menjadi orang-orang besar. Nah, harapan pian dari pandangan psikologi, harapannya silakan. Oke, harapannya apa ya? Kalau ulun misalnya ditakuni apa sih gitu? Yang pertama itu utamakan adab. Masya Allah. Ya, jadi kalau bahasa psikologi mungkin karakter ya atau soft skill gitu ya. Kadang kita tuh terlalu fokusnya sama pintar gitu ya, tapi seringkali lupa sama yang namanya adab. Ya, padahal sebenarnya dari penelitian itu sudah jelas bahwa ternyata karakter itu yang akan lebih banyak berpartisipasi dalam kesuksesan seseorang. Ya, jadi bukan kepintaran gitu. Jadi adab itu yang pertama. Jadi tahu sopan santun, etika dan lain sebagainya. Yang kedua, gantungkan semuanya itu hanya pada Tuhan. Jangan berharap pada manusia, jangan berharap pada apapun, tapi bergantunglah hanya pada Allah gitu. Ketika udah dipegang Allah, ya udah insya Allah itu aman semuanya gitu. Masya Allah. Masya Allah, kenapa jadi tiba-tiba bisa diundang jadi ini loh aku. Ustazah nih. Pas ini bulan puasa tadi kultum. Tuh kawan karena dibagacakan di TikTok kan lah. Tapi 2 hal itu kah ada lagi tambahan? Ya, kalau ulun ini kan kalau disuruh bepandir karena ulun akan panjang, kita mungkin bisa sampai jam 12 di sini. Nah, kan tadi harapan Bian. Sekarang untuk seseorang yang Bian cintai. Anak pian. Asik. Nah, ya ampun, nanti sedih banget. Kesan anak. Nih kan mungkin karena anak nih, wah video mama waktu 2026 lah. Aku takut banget kalau kenapa. Ada. Kebanyakan tontonan nih. Kayaknya ini drama banget. Kayaknya nonton drakor deh. Aku pasti berpikiran ini nonton YouTube yang anu tuh. Nah ini pesan anak. Karena mungkin